mampu menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dan karena itu tekad saya ingin memimpin, saya ingin meminta mandat dari saudara-saudara, saya ingin minta mandat dari rakyat Indonesia. Beri kesempatan kepada saya dan tim saya, kita hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kekayaan seluruh milik bangsa harus dipergunakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia. Itu keyakinan saya, itu tekad saya. Lagi kacau bener ini. Demo di mana-mana ya, sementara pemerintah menyalahkan ini dan itu. Ini sebenarnya yang salah itu siapa coba? Pemerintah menyalahkan rakyat, rakyat menyalahkan pemerintah ya kan. Tapi sebenarnya kalau kita mau berpikir jernih, ini persoalan itu dibuat oleh pemerintah sendiri. Ya, karena pemerintah saya katakan tidak peduli dengan bagaimana keadaan rakyat ya kan. Ini hanya terima laporan dari para menteri-menterinya, kondisi baik. Itu kan kita harus mengikuti apa yang kata dunia ya kan, bahwa kan dunia itu sudah memprediksi di Indonesia ini berapa itu 190 juta rakyatnya miskin, kok di BPJ BPS itu menolak seperti itu bagaimana ceritanya Kak bilang. Saya udah mengatakan ya kan, hitung-hitungan itu gampang ya kan. Negara ini ya kan, dari PDB-nya sekarang, PDB-nya itu 80% itu dikuasai oleh ini oligarki dan para pejabat dan mantan pejabat, itu 80%. Bayangkan 80% PDB kita itu dikuasai oleh mereka gitu kan. Ya termasuk Anda yang ada di sekarang di negara ini, dari presiden, keluarga Anda, anggota dewan, kemudian mantan pejabat maupun pejabat. Anda itu kan punya perusahaan tuh banyak di luar itu kan. Anda diam-diam kan mempunyai perusahaan-perusahaan yang dijalanin oleh kroni-kroni Anda, bisa saudara Anda, bisa teman Anda. Bahkan Anda menjalankan itu kan bisa dengan pembantu Anda, supir Anda. Karena saya sendiri mengalami waktu saya dulu pernah bekerja ini di salah satu perusahaan ya kan, bidang developer. Ada pejabat negara itu membeli apartemen mengatasnamakan pembantunya, data-data dibuat ya kan, seakan-akan demikian valid lah. Pembantunya itu jabatannya seakan-akan direktur di perusahaannya. Ya akhirnya saya berilah dia tuh apartemen tersebut. Karena apa? Pembayarannya pun pakai ini kok, uang cash yang dia bayar. Nah itu kan salah satu contoh ya kan, istilahnya itu kan cara-cara pencucian uang yang kalian lakukan itu sudah ada sejak dulu, saya katakan. Itu salah satunya, mungkin cara-cara yang lain pasti banyak gitu. Nah itu saya katakan. Nah persoalan ini dipicu oleh itu gitu loh. Anda itu telah menguasai 80% PDB yang ada, sementara 20% itu Anda bagi ya kan dengan sisanya. Itu kalau kita hitung penduduk Indonesia ada 280 juta ya kan, kemudian PDB-nya tersisa 20%, kami bagi-bagi lah, itu bisa ketahuan. Itulah rakyat miskin yang sekarang ini berteriak-teriak. Kenapa ya kesenjangan ekonomi itu demikian lebar? Makanya kenapa mereka menjarah? Ya karena mereka perekonomian kan yang mereka kejar. Kok Anda terkadang tuh mengambil suatu analisa itu kan sangat gampang. Mereka juga yang tidak ada pekerjaan sekarang tuh banyak yang mau ikut demo karena nggak ada pekerjaan. Ya kurang lebih seperti itu. Tolong Anda sebagai pemerintah sekarang ya kan, itu cobalah Anda introspeksi diri, Anda analisa, jangan hanya menerima BPJS dalam negeri. Mereka sih semuanya ABS semua, asal Bapak senang bikin laporan. Mau dipercaya hal seperti itu? Anda terbiasa sih seperti itu dulu juga. Dulu waktu Anda jadi anak buah, saya rasa Anda suka kan bikin laporan ABS.
Nah sekarang Anda tuh sudah tahu seperti itu, Anda diam-diam mengadakan riset, Anda bayar riset orang luar negeri yang netral, nggak usah menggunakan mahasiswa lah, Anda bayar orang luar negeri diam-diam. Saya rasa itu ya untuk ini, untuk kali ini posting saya, semoga ini bermanfaat.